kalian sudah pernah belajar 4 hal dalam uji MANOVA, yaitu uji Roy, uji Wix Lambda, uji Piley, sini nih ya, uji uji Roy, uji Wix Lambda, uji Piley dan Lowry Hoteling ya. Nah, jadi dari keempat ini sebenarnya Anda nggak bisa gitu ya, pakai empat-empatnya coba gitu nggak bisa. Ya, dari keempat ini ada ada kepentingannya masing-masing. Ya, pertama kalau kita lihat ya dari uji Roy, uji Wijk Lambda, uji Piley, ini bedanya uji Roy itu hanya menggunakan lambda satu aja. Ya, lambda satu teh apa? Lambda ini merepresentasikan apa? Nilai eigen. Lambda satu berarti nilai eigen yang ke satu. Padahal nilai eigen itu kan banyak, ya kan? Nah, jadi nilai eigen itu banyak, tapi yang dia pakai hanya lambda satu aja. Ya, nilai eigen terbesar pertama. Ya. Nilai eigen terbesar pertama akan representatif jika uh, proporsi nilai eigen untuk nilai eigen pertamanya itu lebih dari 70%. Jadi kan nilai eigen ada nilai eigen 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi nilai eigen pertama dibagi dengan penjumlahan 4 nilai eigen tadi gitu ya. Nah, nanti proporsinya itu 70%, maka itu kita bisa menggunakan uji Roy. Ya, itu salah satu contoh. Nah jadi sedangkan untuk yang lain kita lihat di sini dia itu melibatkan semua lambda. Ya, Wix lambda ini adalah perkalian atau produk ya, hasil kali atau produk dari 1/1 plus lambda I, yang mana I-nya itu dari 1 sampai S. Jadi semua nilai eigennya dilibatkan. Benar nggak? Dalam perhitungan. Ya, Terus uji Piley juga di sini sigma atau jumlah gitu ya. Jumlah dari lambda I dibagi dengan 1/lambda I. Hampir sama dengan yang uji Roy, tapi yang ini semuanya dipakai. Lambda semuanya dipakai, lambda 1 sampai lambda S dipakai. Begitupun yang ini ya. Yang Lowry Hoteling ini adalah yang tertua, ini semuanya dipakai. Ya, sigma lambda. Nah, jadi pertama, 4 jenis uji ini sebenarnya diawali oleh uji Lowry Hoteling. Ya, diawali oleh uji Lowry Hoteling, berkembang, ada Wix lambda, ada Piley, ada uji Roy. Seperti itu ceritanya. Nah, di sini kapan kalian menggunakan uji Roy? Jika vektor rataannya itu kolinier. Maksudnya kolinier itu apa? Yang Anda cari itu adalah Wijk lambda dari E inverse dikali H. Betul nggak? Sorry, yang Anda cari itu adalah lambda dari E inverse dikali H. Benar nggak? Ya, atau nilai eigen dari E inverse dikali H. Betul kan? Ya, yang Anda cari itu. Nah, kalau misalkan ya E inverse dikali H-nya ini menghasilkan saling kolinier ya. Jadi saling antara kolomnya itu linearitasnya tinggi atau disebut dengan kolinier ya. Maka kalau linearitasnya tinggi maka satu variabel itu bisa mewakili variabel-variabel yang lain. Atau satu vektor itu bisa mewakili vektor-vektor yang lain, gitu kan? Ya, Nah, jadi kalau dia mewakili vektor-vektor yang lain kita sebut kolinier, maka cukup dengan lambda satu aja. Ngerti kan? Ya. Jadi lambda satu ini nanti mungkin akan lebih jelas ketika saya menjelaskan tentang PCA ya. Nah, jadi lambda satu ini ya intinya uji Roy ini intinya kalian bisa gunakan kalau proporsi ya. Kalau proporsi lambda satunya itu lebih dari 70%. Nah, atau di sana istilahnya itu kolinier, lebih dari 70% karena ada kolinier antar vektornya itu. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu digunakan kalau diffuse.
Diffuse itu apa? Jadi nilai nilai eigennya mirip-mirip. Kalau ada 4, misalkan ada 4 nilai eigen, misalkan ya. Yang pertama itu 1,5, yang kedua itu 1,4, yang ketiga itu misalkan 1,2, yang keempatnya itu adalah 0,9, itu diffuse. Oke. Okay? Jadi tidak terpusat di lambda 1 aja. Oke. Okay? Nah, mudahnya hitung aja berapa proporsi lambda satunya. Ya. Kalau proporsi lambda satunya kurang dari 70%, kita bisa anggap itu diffuse. Oke. Okay? Nah, terus sekarang kalau diffuse berarti kita bisa menggunakan 3 uji lainnya. Ya, bisa menggunakan uji Weeks lambda, bisa menggunakan uji Pillay, bisa menggunakan Lawley-Hotelling. Oke. Okay? Nah, dari nilai eigen tersebut kita identifikasi nilai eigen, oke, okay, kalau misalkan dia proporsinya lebih dari 70, kita pakai uji Roy, kalau kurang dari 70, pakai di antara 3 ini. Sekarang selanjutnya di antara 3 ini, kita akan lihat berdasarkan matrik varian kovarian. Kalian pernah belajar kan uji kesamaan matrik varian kovarian? Ya kan? Kalau uji kesamaan matrik varian kovariannya itu ternyata ditolak, berarti 2 varian itu saling heterogen. Kalau heterogen akan lebih baik menggunakan uji Pillay. Oke. Okay? Kalau lebih heterogen akan lebih baik menggunakan uji Pillay. Tapi kan bisa juga homogen kan? Ketika homogen akan lebih baik menggunakan Weak lambda. Seperti itu. Jadi terus kalau yang hoteling itu gimana? Yang hoteling itu jarang digunakan. Karena yang hoteling itu sebenarnya kalah sama 3 ini. Ya. Kenapa? Tapi yang 3 ini dia itu bisa menemukan hal yang baru ketika dia itu sudah tahu ada hoteling. Ya. Jadi biar bagaimanapun yang 3 lainnya itu adalah pengembangan dari uji hoteling. Oke. Karena dilihat di sininya juga. Kalau misalkan yang paling sederhana itu yang ini, yang hoteling, dia itu hanya menjumlahkan nilai eigen aja. Ya, gitu ya. Nah, tapi ya ini yang pertama, nanti dikoreksi sama Pillay, dikoreksi sama Wilks, dikoreksi sama Roy. Seperti itu ya, dengan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Ya, Roy dengan ketentuan bahwa kolinier, ya, terus Pillay dengan ketentuan variansia homogen, ya, terus Weak lambda dengan ketentuan variansia homogen. Ya, beberapa uji banyak yang mengasumsikan variannya harus homogen. Sehingga yang lebih laku itu adalah uji Weak lambda. Jadi kenapa kalian itu kalau misalkan lebih familiar dengan Weak lambda daripada uji Roy, daripada uji Pillay, daripada Lawley-Hotelling. Karena banyak sekali metode-metode yang mengasumsikan bahwa variansinya harus homogen. Jadi larinya ke Weak lambda lagi, ke Weak lambda lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi dari sini saya akan sampaikan untuk analisis regresi multivariat ini nanti, karena di sini ada asumsi homogenitas juga ya antar variansnya. Jadi yang akan saya sampaikan adalah Weak lambda. Oke, seperti itu ujinya. Oke. Nah, jadi dalam analisis multivariat ini kita akan lihat karakteristik regresi multivariat, sifat penaksir kuadrat terkecil ini enggak, ini mau untuk S2 ya, saya lupa ngehapus ya. Oke. Nah, terus koefisien model regresi ya, uji hipotesis dengan koefisien determinasi. Nanti saya akan mulai menjelaskan mulai dari yang univariat. Oke. Nah, univariat, regresi univariat yang kalian kenal adalah regresi apa? Linear sederhana sama linear berganda. Oke. Nah, saya mungkin nanti akan mulainya dari linear berganda. Ya, oke. Jadi saya anggap kalian untuk linear sederhana dan linear berganda kalian udah tahu lah. Ya, oke. Linear berganda dan linear sederhana kalian dapatkan di mata kuliah apa? Analisis data. Analisis data. Oke, ya. Nah, nanti ada beberapa yang sifatnya
Ya mungkin di analisis data kalian nggak dapat gitu ya. Oke, tapi dapatnya di sini untuk regresi linier berganda. Oke, nah jadi pertama bedanya univariat dan multivariat itu jelas. Kalau univariat itu variabel responnya atau yang biasanya kita lambangkan dengan Y, ya variabel Y-nya atau variabel responnya itu hanya satu. Ya. Sedangkan kalau multivariat, variabel responnya ada lebih besar dari satu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada Y1, Y2, terus X1, X2, X3, ini kemungkinan bisa menggunakan regresi multivariat. Saya ngomong kemungkinan, jadi bisa juga enggak. Ya, walaupun ada Y1, Pak ini kan ada Y1, ada Y2. Kapan nggak bisa menggunakan regresi multivariatnya? Ingat, definisi multivariat adalah analisis terhadap variabel random apa? Nah, yang berhubungan, yang mempunyai hubungan antar responnya. Ya, ingat selain responnya banyak, ya variabel responnya banyak. Maksudnya variabel responnya dua atau lebih, ya. Oke. Nah, multivariat itu variabel antar variabel responnya harus mempunyai hubungan. Kalau antar variabel responnya tidak mempunyai hubungan atau saling bebas, kalian kembali lagi ke univariat, tapi satu-satu. Ya, univariat untuk Y1, univariat untuk Y2 analisis. Ya, oke, seperti itu. Nah, nanti akan terlihat jelas di sini, ya, terlihat jelas perbedaannya di ujinya. Ya, jadi regresi multivariat itu untuk membuat modelnya sama persis dengan regresi multiple. Ya, sama persis dengan regresi multiple. Jadi regresi multivariat ini untuk membuat modelnya itu lakukan regresi multiple sebanyak P kali. Kalau P-nya ada dua atau Y-nya ada dua, misalkan seperti ini, jadi lakukan regresi multiple sebanyak dua, seperti itu. Ya, kita akan lihat nanti. Ya, nah tapi yang beda itu di jenis ujinya, karena uji betanya nanti kita akan lihat secara simultan. Ya, nah kalau yang itu enggak, kalau yang multiple itu satu-satu. Ya, kalau ini kita lihat simultan, kita lihat nanti ya. Oke, nah makanya di sini uji hipotesisnya pun beda. Ya, kalau misalkan regresi sederhana, mungkin Anda pernah menggunakan uji T, ya kan? Kalau regresi multiple menggunakan uji F. Jadi kalau ketika Anda mempunyai regresi multiple, ya, uji secara keseluruhannya kalian menggunakan uji F, ya kan? Tapi uji untuk setiap X-nya menggunakan uji T juga. Gitu, ya. Nah, terus kalau di sini kalau di multivariat empat jenis uji tadi yang kita gunakan seperti halnya di MANOVA. Makanya saya tadi mereview dulu uji-uji di MANOVA. Seperti itu. Ya. Oke, saya pastikan dulu Anda tahu bahwa ada 4 uji. Jelas? Oke ya. Kita lihat ya. Secara umum bentuk model regresi ini seperti ini. Ini adalah matriks, ini matriks, ini matriks, ini matriks, semuanya matriks secara umum. Ya. Kalau misalkan regresi linear sederhana, Y-nya ada berapa? Ada satu, berarti di sini N kali satu. Ya, satu variabel aja. Ya kan? Terus X-nya ada berapa? Kalau sederhana dulu, satu. Ya, regresi sederhana kan satu ya. Berarti di sini Q-nya ada satu. Jadi nanti X-nya itu adalah N kali 2. Ya. Kenapa N kali 2? Karena variabel pertamanya isinya satu semua untuk menghitung beta nol. Betul kan? Gitu ya. Nah, terus yang ininya betanya nanti karena ada di sini adalah satu, di sini adalah satu juga P-nya. Ya kan?
Jadi nanti betanya 2 kali 1. Kalau 2 kali 1 elemennya ada berapa? 2 kali 1 elemennya ada 2 kan? Yang pertama beta 0, yang kedua beta 1. Udah gitu aja. Karena linear sederhana kan? Ya kan? Nah, terus di sininya nanti adalah N kali 1 juga ada errornya. Yang mana dalam regresi baik linear sederhana ya. Nah, sorry, belum belum ya. Kalau sekarang regresi multiple dulu. Oke, regresi multiple. Y-nya ada berapa? Ada 1 juga ya. Karena kalau lebih dari 1 itu multivariat. Oke. Regresi multiple itu Y-nya ada 1. Berarti di sini N kali 1 juga. Oke. X-nya ada lebih dari 1, misalkan Q. Karena itu multiple kan? Ya. X-nya ada lebih dari 1, oke, misalkan Q, berarti di sini X-nya adalah N kali Q tambah 1, karena yang tambah satunya tadi variabel yang isinya 1 semua gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus betanya nanti akan ada sebanyak Q plus 1 kali 1. Ya. Jadi betanya nanti ada untuk beta 0, ada untuk beta 1 yang menjadi koefisien untuk X1 gitu kan? Akan ada beta 2 yang jadi koefisien untuk X2 gitu kan? Dan seterusnya. Oke. Nah, terus di sini nanti residunya atau errornya ya. Errornya tentu N kali 1 gitu ya. Hanya ada 1 variabel error. Oke. Nah, jadi mau sederhana ke, mau regresi multiple ke, errornya hanya 1 variabel. Jelas? Ya. Tadi N-nya itu per X-nya atau N seluruhnya? Apa N-nya? N-nya keseluruhan atau per X-nya? Enggak, jadi N-nya itu jadi gini. Y di sini X1, X2 misalkan ya. Oke. Nah, di sini kan ada individu pertama gitu ya. Ini atau ya individu negara satu ini inflasinya berapa, ini misalkan bunga banknya berapa, ini ininya berapa gitu kan ya, inflasi itu oleh bunga bank sama uang beredar misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, nanti yang kedua, yang ketiga, nah sampai sini yang ke N ini banyaknya negara. Oke. Jadi N-nya itu adalah banyaknya sampel. Oke. P itu representasi banyaknya Y, dan Q itu representasi banyaknya res respon. Jelas? Seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi sama aja sama regresi biasa ya, N-nya banyaknya sampel gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Lanjutkan? Lanjutkan ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, ya. Mau regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda ya atau multiple, errornya ada berapa? Variabel errornya ada berapa? Ada 1 variabel errornya. Nanti sebanyak N ya. Untuk error untuk yang individu pertama, individu kedua, dan seterusnya kan. Ya, ada sebanyak. Nah, jadi di sini errornya inilah yang diasumsikan dia itu harus berdistribusi normal. Bukan Y-nya, ingat. Bukan X-nya juga, tapi error. Jadi asumsi distribusi normal itu bukan X-nya, bukan Y-nya. Walaupun kalau Y-nya tidak berdistribusi normal, kemungkinan errornya nggak berdistribusi normal. Kenapa? Karena error itu adalah Y asli, error ke I itu adalah YI dikurangi dengan Y taksiran. Kalau ini nggak berdistribusi normal, kemungkinan besar ini nggak berdistribusi normal. Ya, kemungkinan besar. Jadi ada kemungkinan juga dia berdistribusi normal ya. Oke. Nah, tapi kalau ini berdistribusi normal, Y-nya, si errornya kemungkinan besar juga berdistribusi normal. Karena sebelumnya karena penjumlahan dari distribusi normal pasti normal. Atau pengurangan dari distribusi normal pasti normal. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya urusannya, kalau ini normal,
Supaya ini normal, yang ini harus dipastikan normal. Seperti itu Y-nya. Ya, Y topi. Ya. Nah, jadi biasanya ada beberapa peneliti yang menguji normalitasnya itu di Y-nya gitu ya. Di Y-nya normal terus lanjut gitu ya. Tapi sebenarnya itu salah. Ya. Itu mah cuman prepare aja gitu ya. Jadi sebenarnya yang harus berdistribusi normal itu bukan Y-nya tapi errornya. Ya. Seperti itu jelas ya? Oke. Nah, sekarang errornya berdistribusi normal itu berarti kalau berdistribusi normal parameternya ada berapa? Ada dua, yaitu parameter rata-rata dan parameter varians. Parameter rata-ratanya adalah 0, ya. Karena nanti selisih-selisih kan ada yang minus, ada yang positif, ada yang negatif kan? Ya. Jadi variabel parameter rata-rata si sigmanya itu harus 0. Si errornya itu harus 0. Ya. Oke. Rata-ratanya harus 0. Dan variannya boleh bebas, sigma kuadrat. Berapa aja gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda melakukan analisis regresi, pastikan variansnya lagi. Apa? Errornya itu berdistribusi normal dengan apa? Rata-ratanya 0. Seperti itu, ya. Nah, jadi kalau berdistribusi normal dengan rata-rata 0 berarti ya si model ini bagus. Model ini layak digunakan, ya. Kalau errornya tidak berdistribusi normal dan rata-ratanya tidak 0 berarti si model itu masih perlu rekonstruksi lagi. Ya, rekonstruksi lagi mungkin kalian belajar di analisis regresi. Ada nggak mata kuliah khusus analisis regresi? Ya nggak ada ya. Oke, jadi kalau di statistik ada analisis regresi khusus gitu ya. Nah, jadi di sana ya bagaimana cara merekonstruksi jadi supaya modelnya jadi baik gitu ya, supaya errornya jadi berdistribusi normal dan sama dengan itu ya ekspektasi. Oke, jelas? Ya. Nah, sekarang yang saya sampaikan ini adalah univariat yang mana X-nya itu ada X1, X2 sampai dengan XQ. Berarti ini adalah regresi berganda atau regresi multiple. Ya. Oke, ini regresi berganda atau regresi multiple. Oke. Nah, bagaimana dengan regresi multivariat? Regresi multivariat tadi Y-nya ada banyak ya. Oke, berarti di sini bentuknya seperti ini. Y-nya bentuknya matriks ya. Di sini ada sampai dengan P ya. Ini untuk Y1 tuh ya. Oke. Nanti ada Y2 di sini, Y3-nya di sini dan ini untuk yang Y. Tuh ya. Oke. Nah, terus di sini ini untuk datanya ini biasa sama yang ini ya. Sama aja sama yang berganda. Oke. X-nya ya. X-nya mau 2, mau 3 ya tergantung. Nanti ada sebanyak Q kan. Ya, oke. Nah, terus betanya di sini bentuknya matriks. Yang mana beta 1 ini adalah koefisien regresi untuk Y1. Nanti di sini ada beta 2 adalah kolom ya, terhadap kolom kedua gitu ya. Beta kolom kedua maksudnya. Di sini adalah koefisien regresi untuk Y2. Oke. Seterusnya sampai dengan beta P ini adalah koefisien regresi untuk Y yang ke P. Ya, jadi nanti bentuknya matriks. Oke. Nah, karena kita punya yang ke satu, beta untuk yang kedua, maka errornya pun ada error untuk yang ke satu. Ya. Dan error yang kedua juga, error yang ketiga juga, sampai error yang ke. Oke. Kalau dilihat dari ini, dari yang kita penjelasan ini, ya ini mah sama aja dengan regresi berganda. Tapi dilakukan sebanyak P kali. Ya. Sama aja dengan regresi berganda tapi dilakukan sebanyak P kali ya. Nanti dapatkan beta untuk Y1, dapatkan beta untuk Y2, dapatkan beta untuk Y3 gitu kan? Ya. Nanti untuk Y1 juga kan ada errornya juga kan? Dapatkan error untuk Y1, dapatkan error untuk Y2. Nah, tinggal nyimpen di sini aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya untuk model
regresi multivariat ini, kalau kalian tahu regresi berganda itu mudah, ya. Lakukan aja regresi berganda sebanyak P kali, gitu ya. Oke. Nah, tapi ada syarat tambahan, ya. Oke. Untuk errornya di sini kovariannya sama dengan 0. Kovarian antar ini ya, antar errornya. Error kolom pertama, error kolom kedua, kovariannya sama dengan 0. Artinya kovarian sama dengan 0 berarti apa? Ya, Pak. Apa? Kovarian Error. apa? Homogen bukan. Kovariannya 0, bukan variannya 0. Kovariannya 0. Tidak saling mempengaruhi. Bukan tidak saling mempengaruhi sebenarnya. Yang paling itu tuh tidak bergantung atau tidak ada hubungan. Oke. Okay? Kalau tidak ada hubungan biasanya dihitungnya dengan apa ya? Hubungan antara dua variabel? Enggak. Hubungan jangan itu, pokoknya hubungan antar dua variabel kan tadi kan? Nah, korelasi. Ya kan, simpel kan? Sama korelasi yang mana korelasi itu korelasi X dan Y itu sama dengan kovarian X dan Y, gitu kan? Dibagi dengan varian akar varian X kali akar varian. Kalau ininya 0, pastilah kesininya juga 0. Benar nggak? Ya. Jadi antar errornya harus dipastikan tidak ada hubungan. Kalau antar errornya tidak ada hubungan, padahal errornya itu berdistribusi normal, apakah errornya itu berdistribusi normal multivariat? Tidak. Jadi errornya tidak diuji dengan menggunakan distribusi normal multivariat. Oke, tapi diuji masing-masing, ya, diuji masing-masing, terus nanti cari korelasinya segitiga atasnya dan segitiga bawahnya harus sama dengan 0 atau mendekati itu, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ininya berdistribusi normal multivariat gitu ya, dengan ekspektasinya 0 gitu ya, oke. Terus yang kedua juga berdistribusi normal multivariat, ekspektasi 0 dan tidak ada hubungan, berarti itu udah sukses. Ya, oke. Modelnya itu didapatkan. Ya, makanya karena errornya tidak ada hubungan, berarti yang kalian lakukan bisa melakukan regresi berganda sebanyak P kali ya. Regresi berganda sebanyak P kali. Jelas? Oke. Nah, sekarang dalam regresi berganda, mungkin yang kalian dapatkan ini aja. Untuk mendapatkan beta topi adalah X transpose X inverse dikali dengan X transpose dikali Y. Ini dikasih tahu kan? Kalau nggak dikasih tahu gimana bisa ngitung betanya? Ya kan? Ya, oke. Itu waktu analisis data ya. Oke. Udah diceritakan bagaimana dapat ini? Saya ceritakan aja ya. Cerita ulang lah walaupun udah diceritakan ya. Oke. Sebenarnya yang akan kita cari itu kalau errornya kecil atau besar? Kecil dong. Model yang bagus itu errornya kecil. Ya kan? Nah, tapi yang kita punya, kan kalian kemarin belajar di MANOVA ya, bukan error aja, tapi yang disebut dengan sum square error atau jumlah kuadrat error. Ya, gitu kan? Ya. Oke, berarti kalau errornya kecil berarti jumlah kuadrat errornya harus kecil dong. Kita harus mencari beta yang mana sum square errornya harus bernilai minimum. Jadi kita akan cari nilai minimum dari fungsi sum square error.
Oke. Nah, jadi sum square error ini ya berarti kan dia itu apa? Jumlah kuadrat ya dari error. Lihat ini. Ini adalah Y. Y itu adalah nilai aktualnya. Dan ini adalah X dikali beta. Ya, yang mana kita tahu bahwa X topi adalah X dikali beta. Berarti yang ini adalah X topinya. Ya, betul nggak? Ya, oke, ini modelnya. Ya, model regresi. Nah, di sini berarti ini adalah nilai aktual dikurangi dengan nilai taksirannya. Nanti dikuadratkan, terus dicari apa sum square. Jadi dijumlahkan, gitu ya. Oke, kalau nilainya kecil berarti bagus, ya kan? Gitu kan? Ya. Nah, kenapa dikuadratkan? Karena nanti ada negatif, ada positif kan? Supaya semuanya positif. Karena jangan saling apa? Kalau misalkan yang ini error yang pertama errornya -5, yang kedua errornya 5, bagus nggak modelnya? Enggak, karena errornya gede gitu ya. Oke. Tapi kalau kita tidak kuadratkan ini jadi 0 errornya. Jadi dianggapnya bagus kan? Padahal enggak ya. Sehingga kita nggak bisa langsung apa disamkan errornya, nggak bisa. Harus di squarekan dulu. Sepakat? Apa? Kalau mutlak, kalau mutlak bisa, tapi itu berarti bukan sum square error, ya kan? Ya, karena kita udah punya sum square error, udah pakai sum square error aja. Kalau dimutlakan bisa, ya, dimutlakan bisa. Tapi itu jenisnya lain lagi, ya. Nanti akan kesulitan ketika kita masuk ke taksirannya, ya, masuk ke taksirannya, ya. Oke, ke taksiran kuadrat terkecil. Oke, kita lanjutkan ya. Namanya juga kuadrat. Nanti itu bentuknya itu akan seperti ini. Ya kan? Ya. Oke. Nah, terus di sini yang minimum itu yang mana? Kalau bentuk fungsinya seperti ini. Yang minimum itu yang paling bawah ini kan? Kita mau cari titik ini nih. Oh, belum ke sini dulu. Bentar ya. Oke. Uh, di sini apa? Kita berarti kalau misalkan kita punya V itu adalah A, B, C gitu ya. Oke. V itu adalah vektor A, B, C. Maka kalau kita ingin jumlah kuadrat berarti A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat gitu kan? Ya kan? Ini bisa didapatkan dengan V transpos dikali V. Betul nggak? Ya. V transpos itu sama dengan A, B, C gitu kan? Dan V-nya itu adalah A, B, C gitu kan? Oke. Jadi V transpos dikali V ya ini kan baris kali kolom kalau matriks mah, ya kan? Berarti ini akan mendapatkan A kuadrat plus B kuadrat plus C. Jelas? Oke. Berarti ini juga ini adalah error transpose dikali error vektor error itu sendiri. Jelas kan? Ya. Nah, sekarang setelah mendapat error transpose dikali vektor error itu sendiri, transposnya, nah kita sekarang sederhanakan, bukan sederhanakan ya, kita turunkan aja, ya, dan nggak jadi sederhana, jadi ribet kali ya. Oke, nah jadi transpose ingat kalau ini negatif ya, negatif mah tinggal ini adalah Y transpose gitu ya, dikurangi dengan ini T ya, Y transpose dikurangi dengan X beta transpose gitu kan? Ya, untuk yang ini dulu nih, untuk yang ini. Yang depan dulu ya. Oke. Nah, sekarang di sini dapat Y sekarang X beta transpose itu sama dengan nggak bisa. Kalau matriks itu X beta transpose itu jadi dibalik. Jadi beta transpose X transpose. Oke. Kalau transpose nanti mau ditranspose balik lagi. Oke. Nah, kan di awal kalian belajar kan operasi matriks? Belajar transpose kan? Kan ada itu Grasok lihat. Ya, A, B dalam kurung transpose itu sama dengan B transpose kali A transpose. Jadi B sama A-nya tuh tukar posisi. Ya, kayak gitu.
Nah, jadi ini juga tukar posisi nih. Jadi ini adalah beta transpos dikali dengan X transpos. Jadi dapatnya seperti ini. Jelas ya? Oke, yang lainnya masih sama yang atas ya. Oke. Nah, terus sekarang ya, dalam matrik itu ya sama aja dengan skalar kalau kurang kali-kali seperti ini ya. Y transpos dikali Y gitu kan? Ya, sama dengan Y transpos kali Y. Terus yang ini sama yang ini kan sekarang kan? Ya. Jadi negatif Y transpos X beta gitu kan? Ya. Terus sekarang yang ini sama yang ini, ingat posisinya nggak boleh dirubah ya. Kalau dia ada di kanan, ada di kanan tetap. Jadi ini minus B transpos X transpos Y gitu kan. Ya, oke. Nah, terus yang minus B transpos X transpos, nah dikali dengan minus X beta gitu ya. Oke. Nah, di sini jadi B transpos X beta. Sampai sini jelas kan? Sekarang bagaimana ini bisa dinyatakan sama? Sehingga di sini jadi 2. Kenapa sama? Y transpos X beta. Y transpos ukurannya apa? Y itu ukurannya apa? Ingat, kita masih univariat. N kali masih univariat. N kali, ya, masih regresi nih di judulnya, regresi multiple. Bukan multivariat ya. Oke, jadi Y itu N kali 1. Ditransposkan jadi 1 kali N. Oke. X-nya ini tadi berukuran N kali Q plus 1 gitu kan. Betanya berukuran N Q plus 1 kali 1. Kan ini masih multiple kan? Ya. Oke. Berarti dari sini kita akan mendapatkan, lihat ini N, gila 1 atau skala. Ya. Dari sini kita akan dapatkan skala. Dari sini pun sama, kita akan dapatkan skala. Beta transpos dikali X dikali Y gitu kan? Ya. Beta transposnya jadi 1 kali Q plus 1 gitu kan? Ya. Terus ininya adalah, oh sorry, ini X transpos ya. X transpos di sini jadi Q plus 1 kali N gitu kan? Yang N-nya adalah N kali Y-nya N kali 1 gitu kan. Ini pun akan jadi skala. Dan skalarnya itu pasti nilainya sama. Cuman ngitungnya ngitung mundur aja. Yang ini dari Y dulu ngitungnya dari sini, kalau yang ini ngitungnya dari sini. Sama aja nih. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa Y transpos Y dikurangi dengan 2Y transpos X beta sama ditambah dengan beta transpos X beta. Jelas? Oke, nah kita punya fungsi sum square error ini. Ya, ini adalah misalkan fungsi sum square error. Ya, ini SSE. SSE di sini ya, yang fx ini. Oke. Untuk mendapatkan nilai minimum, maka kita harus mencari titik ini kan? Ya kan? Ya. Dalam kalkulus kalian pernah belajar. Kalau turunan dari fungsi itu sama dengan 0, itu kita akan mendapatkan titik singgung antara fungsi dengan apa? Dengan garis horizontal. Oke. Nah, yang kita inginkan adalah titik ini adalah titik singgung, ya kan? Antara fungsi dengan garis horizontal, benar nggak? Ya, maka untuk mendapatkan nilai minimum ini kita bisa turunkan, ya kan? Kita bisa turunkan dan nanti turunannya sama dengan, oke, buka lagi kalkulus kalau lupa, ya. Kan yang kita cari beta, ya kan? Yang kita cari berapa nilai beta untuk nilai SSE minimum, ya kan? Ya.
Kan ini teh ke sini teh nilai SSE. Ini gini lah. Ini SSE lah. Yang ini adalah betanya. Yang ini adalah betanya. Oke. Nah, nilai beta minimum untuk SSE-nya berapa gitu ya. Jadi ini minimumnya di sini nih. Sorry, nilai SSE minimum kan di sini kan? Nilai sorry, ini SSE, sorry kebalik ya. SSE ini adalah beta. Kebalik ya. Oke. Nah, nilai SSE minimum berarti kan yang di sini kan? Ya. Ini SSE-nya seberapa, ini SSE-nya berapa gitu kan? Ya, yang minimum di sini kan. Nah, ini nilai nilai betanya berapa? Gitu yang kita cari. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi kan kita akan menaksir beta. Jelas? Oke. Nah, sekarang maka diturunkan terhadap beta. Turunan gampang ya. Turunan pertama. Di sini ada betanya nggak? Nggak ada. Berarti nambahin beta mah atau jadi integral. Ya, kalau turunan mah atau jadi nol ya. Turunan terhadap X untuk 2 kan 0. Ya kan? Ya. Jangan ketukar sama integral ya. Oke. Nah, sekarang yang ini. Ada betanya nggak? Ada betanya. Di sini pangkat 2 atau pangkat 1? Pangkat 1. Berarti hilang betanya kan? Berarti di sini tinggal minus 2Y transpos X. Oke? Betul kan? Nah, sekarang kalau yang ini, betanya, ini betanya sebenarnya ada 2. Sebenarnya beta transpos beta. Berarti pangkat 2. Benar nggak? Kalau kita punya X pangkat 2, dia akan menjadi 2X. Gitu kan? Kalau kita punya beta pangkat 2, berarti 2 beta. Jadi di sini 2 beta kali X transpos ini sisanya. Iya. Apa? Kenapa diambilnya yang transpos? Kalau misalkan diambilnya yang ke sini juga bisa, tapi nanti ya sama aja. 2, tapi kan ininya kan harus kompak ya. Jadi X transpos X, betanya jadi yang di sini. Oke? Sama aja nggak apa-apa. Ya, tapi nanti lain cerita lagi di apa di sininya ke bawahnya gitu ya. Oke, ya kalian coba aja ya. Oke, nah tapi ya ini mah supaya simpel aja, yang kita ambil yang kiri aja biasanya gitu kan ya. Oke, nah terus kita lanjutkan, ruas kanan ruas kiri kita tambahkan dengan 2Y transpos X. Oke. Oke, ruas kiri ruas kanan kita tambah dengan 2Y transpos X kan ya, kita dapatkan seperti ini kan ya. Terus ruas kiri ruas kanan kita bagi 2 gitu kan ya, dan kita bagi dengan X transpos X gitu kan ya, kita dapat seperti ini kalau bagi itu jadi inverse kan, seperti ini. Oke, kita dapat seperti ini ya. Kalau inverse itu apa, inverse itu kalau ditransposkan dia itu tetap nilai itu ya. Oke, tapi dia akan berubah, posisinya ikut berubah. Oke, nah itu di awal atau di kalkulus kalian belajar ya. Oke, nah jadi karena inverse itu tetap, berarti inverse itu ini asalnya beta transpos kan, yang kita cari adalah beta kan, ya. Berarti beta itu adalah yang ini asalnya di kanan harus ubah posisi ke kiri gitu ya. Oke, ingat tadi kalau transpos itu berubah-ubah ya, yang di tengah mah tetap mau kemana larinya kan, ya. Oke, seperti itu ya. Nah jadi ini yang asalnya di kanan itu, sorry, di kiri itu adalah Y transpos, dia berubah ke kanan jadi Y saja. Oke, jelas? Oke, nah terus sekarang yang Y inverse-nya itu ada di pindah ke kiri. Oke, ya karena kita punya seperti ini ya, dan tadi multivariat itu adalah regresi multiple sebanyak P kali gitu kan ya, jadi ya kita tinggal masukkan aja ini lambdanya, betanya ya. Jadi betanya yang asalnya 1 ya, di sini jadi ada beberapa kolom kan ya, yang asalnya 1 kolom jadi beberapa kolom, nanti kalau udah beberapa kolom jadi matriks kan ya. Jadi seperti ini ya, maksudnya lakukan ini sebanyak P kali gitu kan ya, maka kita dapat beta yang berbentuk matriks dikurangi dengan ininya sama X-nya, dan Y-nya pun jadi matriks. Kalau di sini asalnya vektor gitu kan, seperti itu ya. Jadi
itulah cerita di mana kalian mendapatkan beta topi itu adalah X transpose X inverse dikali X transpose Y. Jelas ya? Seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga untuk yang taksiran koefisien regresi multivariat pun beta ini sebenarnya bukan B ya, sebenarnya beta tapi huruf kapitalnya ya. Kalau misalkan vektor kan kita pakainya huruf kecil ya. Tapi kalau misalkan matriks kita kalian pakainya huruf kapital ya. Oke, jadi ini beta besar, bisa beta kapital gitu ya. Oke, yang ini ya ini sama dengan Y, oke, X transpose X inverse dikali X transpose dikali Y. Oke, jelas ya? Jadi intinya ya sama aja lah dengan regresi multiple, tapi kita lakukan sebanyak P kali gitu ya untuk mendapatkan betanya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, untuk mendapatkan model regresi multivariat itu kita bisa langsung sebenarnya kalau misalkan kalian menggunakan R ya, ya kita bisa langsung cari betanya itu nanti berbentuk matriks gitu ya. Betanya berbentuk matriks langsung dari X inverse kali X transpose kali Y langsung aja ya. Jadi Y-nya langsung Y matriks kita pakai. Oke, jelas ya? Ini untuk membuat modelnya ya. Oke, jadi membuat modelnya seperti itulah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk uji hipotesisnya. Apakah betanya itu adalah dia signifikan mempengaruhi Y atau tidak gitu kan? Si X-nya itu kan. Si X-nya itu signifikan mempengaruhi Y atau tidak kan dilihat dari betanya. Kalau betanya 0 berarti X-nya nggak ngaruh sama Y gitu kan? Ya. Tapi kalau betanya nilainya besar, berarti dia berpengaruh terhadap Y gitu kan? Ya. Nah, berarti yang kita akan cari atau yang kita akan uji adalah apakah betanya 0 atau tidak. Ngerti kan? Jadi hipotesis beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0 itu karena ada kepentingan kalau misalkan betanya 0 berarti X-nya itu nggak ngaruh. Jelas kan? Ya. Oke. Nah, jadi dengan hipotesis seperti ini ya, kalau misalkan betanya itu 0, beta topinya ini 0. Ini taksirannya kan, tentu ini taksirannya. Yang ini adalah nilai parameternya biasanya gitu kan. Ya, ditulis di hipotesisnya itu atau di statistik di hipotesisnya itu adalah taksirannya. Ditulis di hipotesis itu adalah parameternya, di statistik uji taksiran. Ya, oke. Jadi di sini kalau misalkan betanya 0, jelas-jelas lah T-nya 0 gitu ya. Oke. Kalau T-nya 0 kan kalau distribusi T seperti ini ya. Kalau T-nya 0 pasti diterima lah gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia pengen ditolak, berarti T-nya harus ada di sini atau di sini gitu kan? Ya, oke. Nah, berarti di sini betanya harus besar. Ya. Kalau nilai betanya besar, berarti T-nya pun akan bernilai besar gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi, ya di sini nah bahwa statistik uji ini terlihat dia itu adalah untuk menguji hipotesis bahwa betanya itu 0 atau besar. Ya, bukan besar. Kalau minus juga kecil ya. Atau jauh dari 0 gitulah, bukan besar ya. Oke. 0 atau jauh dari 0 ya. Kalau jauh dari 0 nanti ditolak. Oke, seperti itu ya. Karena kalau negatif 7 misalkan ya, untuk setiap X bertambah 1 maka Y akan berkurang 7 poin gitu kan. Ya, seperti itu kan nanti presentasinya jadi dari regresi itu ya. Jadi negatif dan positif berlaku gitu ya. Jadi jauh dari 0, bukan besar ya. Jauh dari 0. Oke. Nah, jadi di sini ujinya seperti ini. Mungkin kalau kalian lihat di catatan analisis data kalian ya. Nah, T itu justru Pak pakai R kali apa gitu. Di sini akar R kali apa. Yang mana R-nya itu adalah koefisien determinasi. Ya. Kalau di buku yang mungkin ada. Nah, supaya ini Anda lebih mengerti bahwa T itu saya pakai yang ini ya supaya kelihatan betanya itu kalau 0 gitu kan. Jadi saya bisa bercerita kayak tadi kan. Kalau saya masih pakai yang R ini, saya nggak bisa memperlihatkan ke kalian kalau betanya 0, ini T-nya akan 0 juga.
Kalau betanya kecil, T-nya akan kecil juga, nggak akan terlihat oleh kalian. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau ini diturunkan akan menjadi seperti ini. Oke. Kalau yang kalian di itunya pakai R, pakai koefisien determinasi, ya. Oke. Nanti kalau diturunkan akan jadi seperti ini. Oke. Yang mana pembaginya adalah B, ya. B itu adalah ini SB. SB itu adalah SE dikali dengan ini adalah akar dari penjumlahan untuk XI dibagi dengan X bar, gitu ya. Oke, nanti kan satu variabel aja X ya kan? Ya satu variabel aja itu dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, terus SE-nya sendiri itu apa? SE-nya tadi sum square error, ya. Akar sum square SE itu standar deviasi sebenarnya S-nya di sini ya. Yang ini standar deviasi untuk nilai B atau beta tadi. Ya, jadi kita lambangkan dengan SB. SE itu standar deviasi untuk error. Karena kita ngomong error, berarti di sini adalah standar deviasi kan akar kan? Ya, akar dari varian kan? Jadi di sini akar sum square error. Oke. Dibagi dengan n min q min 1. Karena x-nya ada 1, ya kan? Berarti q-nya sama dengan 1. Berarti untuk yang regresi sederhana, di sini SSE dibagi dengan N min 2. Ya, untuk yang regresi sederhana. Gitu ya. Oke. Nah, Pak, kenapa nggak langsung aja jadiin 1? Kenapa pakai Ki gitu ya? Supaya statistik uji ini bisa saya sampaikan juga untuk uji parsial regresi multiple. Ngerti kan? Kan nanti lo regresi multiple teh kalian ingin menguji X1, X2, X3 kan X-nya banyak kan? Ya kan? Nah, ketika menguji X1 berarti di sini J-nya itu 1 gitu kan? Ya, ketika X2 J-nya 2. Jadi nanti beta 2 dibagi dengan SB oke, berarti di sini untuk yang X-nya X yang kedua gitu kan? Ya. Nah, di sini Q-nya itu adalah X-nya ada berapa? Ada 5. Kalau X-nya ada 5 berarti di sini Q-nya 5 bukan 1. Ngerti kan maksudnya kan? X yang ini punya dia sendiri, ya, karena kan kita satu-satu, ya. Tapi Q-nya itu ditulis keseluruhan. Oke, seperti itu ya. Jadi ini juga berlaku untuk uji parsial yang regresi multiple. Ya, seperti itu ya. Yang mana SSE-nya ini tentu sum square error ini adalah Y asli dikurangi dengan Y taksirannya. Kuadratkan ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kan Anda itu kan nguji itu kan Y taksirannya udah ada. Betanya udah ada kan? Ya, maka Anda bisa melakukan pengujian itu ya. Seperti itu. Oke, di sini nanti Anda bandingkan dengan T ya, dengan derajat bebasnya itu adalah N dikurangi Q. Kalau misalkan dia itu sederhana atau X-nya cuma 1, maka N min 1. Yang biasa N min 1 mah ya. Ya. Apa? Apa? 2. Oke, ya. Jadi di sini oh iya benar, tutel ya. Berarti di sini alfa per 2, benar. Oke. Jadi alfa per 2 lebih besar, lebih kecil. Ya, jadi T itu lebih kecil sama dengan nah gitulah, ya. Ya ini mah yang kalian udah pelajari juga kan di itu ya. T alfa per 2 benar-benar. Alfa per 2 ini N min Q ya. Ini negatif nanti kan ya. Oke, dan yang kanannya positif ya. Positif T alfa per 2 betul. Oke, ada lagi? Nggak ada? Lanjut. Ini untuk yang sederhana ya. Kalau untuk yang multiple, ingat yang uji parsialnya yang tadi. Ya, multiple uji parsialnya yang tadi ya. Yang T juga sama pakai yang ini ya. Nah, yang ini. Ini untuk uji parsial yang multiple. Uji keseluruhannya kita pakai uji F ya. Oke. Nah, sama juga mungkin nanti kalau misalkan kalian kok beda uji F yang disampaikan di Andat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Anda turunkan bisa jadi seperti ini. Ya.
Kalau Anda turunkan bisa ada. Jadi di sini sum square regression per key dibagi dengan sum square error per n min key min 1. Ya, oke. Nah, sum square regression namanya juga regression, ya. Jadi hasil taksirannya kan pakai regression, benar nggak? Ya. Jadi yang kita lihat adalah selisih antara taksiran dengan rata-rata dari data ini. Itu adalah sum square regression. Jelas? Ini mah sama aja dengan MANOVA, ya. MANOVA kan kalau di MANOVA itu ada sum square T ya, treatment ya. SST gitu kan, ya. Itu adalah hasil treatment dikurangi dengan rata-ratanya gitu kan. Ya, hasil taksir gitu, ya. Nah, jadi di sini kita dapat ya ini adalah sum square regression dan ini sum square errornya, jelas lah error ya. Oke, nilainya asli dibagi dengan nilai taksiran. Ya, oke. Nah, kita dapat seperti ini ya, kita masukkan nanti kita bandingkan dengan nilai F. Ingat kalau F mah cuma satu arah ya. Dah F mah kayak gini. F mah kayak gini ya. Oke, kayak C square ya. Jadi kalau ini lebih besar ya, oke. F itu apa? Derajat bebasnya ada dua ya. Oke. Derajat bebas pertamanya adalah Q ya. Derajat bebas keduanya adalah N min Q min 1. Oke. Ya. Oke. Oke, ini untuk yang apa regresi multiple. Nah, mungkin yang ini belum pernah kalian pelajari di mana. Oke, kalian uji subset. Ya, misalkan seperti ini ya. Uh, Subset itu jadi dia itu kalau setnya itu ada 7, sub-subnya ada berapa gitu? Ada 2 gitu ya. Misalkan nih, misalkan kita punya beta 0, karena ini hanya berlaku untuk yang betanya banyak gitu ya. Oke, yang betanya banyak berarti hanya berlaku untuk yang multiple. Kalau yang sederhana enggak, betanya cuma 1 loh. Ya, oke. Jadi beta 0, terus kita punya beta 1, punya beta 2, punya beta 3, punya beta 4. Oke, seperti itu ya. Nah, kita mau uji ya. Kalau misalkan apa modelnya hanya menggunakan beta 0, beta 1, beta 2 aja, bagaimana? Tanpa melihatkan beta 3 dan beta 4. Berarti ini kita punya subset, kalau semuanya satu set, ini adalah subset. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu. Pak, udah aja pakai T, kenapa pakai uji subset segala? Sebenarnya uji subset ini penting. Ya. Jadi, misalkan seperti ini. Kalian punya Y-nya itu misalkan yang umum aja ya. Y-nya itu misalkan kadar kolesterol Y1-nya. Y2-nya itu adalah gula darah. Y3-nya misalkan apa? Asam urat. Di sini ada X1-nya itu adalah waktu olahraga. Misalkan waktu tidur, X2-nya pola makan, ya. X3-nya misalkan waktu olahraga. Oke. Nah, kalau secara apa? Secara univariat, kita kan lihat pola makan aja. Ya kan? Kayak yang T itu, ya, lihat olahraga aja. Lihat tidurnya aja. Padahal dia makan yang nggak benar itu karena nggak olahraga. Ngerti nggak? Ya. Padahal dia tidur nggak benarnya itu, dia tidurnya kelamaan itu karena olahraganya terlalu banyak. Bisa gitu kan? Ya. Jadi ada hal-hal yang si X itu sebenarnya saling bergantung gitu. Ketika X saling bergantung, akan lebih baik kalau kita menggunakan subset. Seperti itu. Ya, uji subset. Nah, uh, jadi kalau misalkan ini olahraga dan misalkan X4-nya itu adalah tekanan darah, ya, kalau tekanan darah kan beda lagi ya. Itu mah karena apa? Terlalu banyak garam, misalkan atau apa gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin uji subsetnya kita keluarkan garamnya, kita keluarkan tekanan darahnya gitu kan ya. Jadi uji subsetnya adalah segini. Beta 1 untuk X1, beta 2 untuk X2. Nah, ini bisa sendiri. Gitu kan? Ya. Oke. Yang kita pisahkan ini adalah subset D. Dan yang kita akan masukkan dalam analisis itu adalah subset R. Gitu ya.
Nah, jadi di sini kita akan melakukan uji subset di mana beta ini kan dia masih vektor ya, vektor ya. Beta 0 kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau memisahkan D-nya, menguji apakah D-nya itu apa? Dia itu kalau D-nya enggak itulah B ya. Kalau satu mah ini sama aja dengan T ya. Oke. Okay? Jadi misalkan ada tekanan darah dan satu lagi misalkan suhu badan misalkan ya. Oke, okay? Suhu badan misalkan ya. Nah, terus di sini ada beta 5 lah. Nah, jadi D-nya itu beta 4 sama beta 5 lah. Ya, jadi supaya jadi subset. Ya, oke. Okay? Nah, jadi di sini ya betanya itu nanti ini adalah beta 0, beta 1, beta 2 gitu kan? Ya. Beta 3, terus beta 4, beta 5. Nah, di sini ini menjadi vektor tersendiri yaitu beta D. Ya, dan sisanya yang di atas adalah beta F. Gitulah, ya. Nah, kita ingin lihat bahwa beta D itu tidak, dia itu memberikan dampak nggak terhadap Y. Ya, kita ingin lihat bahwa tekanan darah dan suhu dan saat ini memberikan dampak nggak terhadap kadar kolesterol. Gitu ya, oke. Kalau makan itu mah udahlah, oke lah, gitu ya. Oke, tapi kita akan lihat itu. Nah, cara ngujinya adalah kalau dia nanti F-nya itu lebih besar dari ini, dari F tabel, berarti dia itu memberikan dampak. Kalau F-nya lebih kecil dari F tabel, berarti tidak memberikan dampak. Sebenarnya ini lebih besar sama dengan ya. Oke, lebih besar sama dengan. Oke, kalau lebih kecil dia tidak memberikan dampak. Oke, nah jadi di sini ketika bagaimana mengujinya adalah menggunakan distribusi F. Di sini membandingkan antara sum square regression dari keseluruhan ya. Keseluruhan, jadi kalau misalkan X-nya ada 5 dari 5 variabel X, gitu ya, dikurangi dengan sum square regression dari, kalau tadi kan gak ikut yang D-nya, yang beta 4 dan beta 5-nya nggak ikut ini, nggak diikutkan. Ya, karena kita akan lihat apakah berpengaruh atau tidak kalau kita nggak ikutkan D-nya. Gitu kan? Ya. Kalau kita nggak ikutkan X4 dan X5-nya, kita akan lihat di sini F-nya itu berubah drastis atau tidak. Gitu kan? Ya. Maka di sini dikurangi dengan SSR. Gitu ya. Pembaginya H ini apa? H ini adalah banyaknya elemen di beta D. Ya. Oke. Terus dibagi dengan ini mas sama dengan yang tadi, ya kan? Ya, sum square error. Nah, ini SSR ini kalau misalkan kita turunkan gitu dari seperti ini ya, SSR dikurangi SSRR gitu ya. Oke. Dan yang ini akan jadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah ya nanti kalian beta T-nya adalah seluruhnya 5 kan? Ya. Sorry, sama 0 jadi 6 ya. Oke. Yang ini adalah 1 kali 6. Yang ini adalah 6 kali N gitu kan. Ya. Yang ini adalah N kali 1. Jadi nanti akan dapatkan skala 1 kali 1. Jelas ya? Oke. Nah, yang ini juga sama ya. Ini kan di subsetnya tuh nanti kita klasifikasinya subsetnya tuh berdasarkan apa yang kita mau cari pengaruhnya aja atau ada cara. Benar, ya itu mah peneliti yang menentukan ya. Oke. Nah, sebenarnya kan kita bisa aja X4-nya itu ya kalau di sini kenapa saya nggak masukkan apa ya yang membuat sehat. Saya tidak memasukkan sistem imun apa gitu ya. Saya masukkan tekanan darah dan suhu badan gitu supaya tidak konsisten dengan tiga hal X1, X2, X3 ini. Tapi kan maksudnya kan biar kelihatan nggak ngaruhnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan inflasi dipengaruhi oleh apa? Suku bunga, terus jumlah uang yang beredar, terus produk PDRB, terus apa? Indeks harga konsumen. Oke. Dari 4 hal ini yang dikontrol BI yang mana? Sama apa? Ada lagi nggak? Yang lainnya enggak. Kalian bisa pisahkan.
Ngerti nggak? Ya. Bagaimana indeks harga saham kalau tanpa kontrol dari BI? Kalau indeks harga saham tanpa kontrol dari BI itu gak ngaruh gitu ya, beta D-nya itu adalah nol, berarti gak benar BI. Ngerti nggak? Buat apa dia susah-susah itu gak ngaruh kok? Ngerti nggak? Ya. Nah, tapi kalau misalkan, oh ini ternyata dia itu beta D-nya itu ditolak, oh berarti benar-benar BI itu, ngerti kan? Gitu. Jadi hal seperti itu kan yang tahu peneliti ya, yang tahu peneliti gitu ya. Jadi ya BD-nya itu mau menentukan beta yang mana aja, toh betanya kan bisa aja ya. Oh ternyata Pak itu loh yang dikontrol oleh BI itu adalah B2 sama B5 Pak, bukan B4 sama B5. Ya udah kamu urutannya aja kita kan bisa X1-nya adalah yang dikontrol oleh non BI, yang X4-nya dikontrol oleh non BI, kan boleh aja kan. Kita pindahkan X1-nya jadi X5, X2-nya jadi X5, boleh kan? Boleh. Gitu. Ya, seperti itu. Jelas? Oke, okay. Good. Oke, okay. Nanti hitung F-nya, karena di sini pembaginya H ya. Jadi ingat di sini pembedanya di degree of freedom-nya di sini adalah H. Oke, okay. Seperti itu. Oke, okay. Kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana kalau yang multivariat? Oke, okay. Di sini saya satuin aja, jadi karena mirip-mirip dengan yang tadi, ya. Tapi karena multivariat, ya, jadi kita ya sama aja sebenarnya, standar error, standar apa SSE gitu ya, bukan standar error. Yang ini representasi dari SSE, yang ini adalah representasi dari kalau di Manova SST. Sum square treatment-nya itu dipakainya itu matriks H, kan? Kalau di sini adalah SSR, sum square regression. Oke, okay? Ingat ini adalah representasi Y, lihat Y transpos Y. Y itu adalah nilai aktual, ya kan? Ini adalah representasi nilai aktual. Oke, okay? Yang ini beta X T Y ini adalah representasi nilai taksiran. Oke. Dan yang ini pun representasi nilai taksiran, yang ini nilai representasi dari nilai rata-rata. Jadi yang ini adalah sum square regression, yang ini adalah sum square error. Jadi kita main-mainnya di situ. Oke. Nah, jadi nyari E-nya, kalian kan Y-nya udah punya, tinggal dihitung aja ya. Y transpos Y. Terus betanya kan tadi udah dihitung ya. Bisa kan punya ya? X-nya ada, Y-nya ada, ya tinggal hitung aja nanti dapat. Ya, oke. Nah, jadi di sini kita punya yang kita akan uji tentu B ini. Ya, apakah beta B1 ini adalah B1 ini kan selain B0 nih. Ya, selain beta 0 kan. Ya, oke. Karena ya X1, X2, X3 kan nempelnya di beta 1, beta 2, beta 3 kan. Ya, apa urusannya dengan beta 0? Benar nggak? Ya, jadi yang kita uji adalah beta B1-nya ini ya. Oke. Apakah B1-nya atau 0 atau tidak? Jadi ini secara keseluruhan ya. Oke. Secara keseluruhan ya kita akan uji dengan menggunakan weak lambda. Sama aja kok dengan yang apa? Yang rumus yang Manova sama, adalah sum square error dibagi dengan sum square error tambah sum square regression. Jadi sum square error tambah sum square treatment. Jadi sum square total. Sum square error dibagi sum square total. Kalau sum square errornya kecil, itu kan hal yang bagus. Ya kan? Ya. Maka kalau sum square errornya kecil, lambdanya kecil atau besar? Ini lihat sini. Kecil. Sehingga dalam weak lambda ini ujinya beda dengan yang lain. Kalau F itu lebih besar ditolak. Kalau C square lebih besar ditolak. Kalau T lebih besar ditolak. Apa gitu kan? Kalau ini justru lebih kecil ditolak. Ya. Si weak lambda itu, ya. Karena dia justru ngejarnya nilai kecil gitu, untuk menolak.
Ya, oke. Nah, jadi di sini, jadi kalau misalkan kita gambarkan mah, jadi seperti ini nih sebaliknya dari itu, seperti ini nih, ya. Jadi ngejarnya ke sini gitu, oke. Nah, jadi di sini ingat weak lambda itu kemarin parameternya ada 3 kan, ya. Di sini juga parameternya ada 3, berarti selain alfa, di sini juga ada parameter lagi. Derajat bebasnya, degrees of freedom-nya ya, oke. Jadi degrees of freedom-nya selain alfa juga ada P, ada Q, dan ada N dikurangi Q dikurangi 1. Kalau alfa mah bukan derajat bebas itu. Alfanya yang 0,05 ya. Yang kita peneliti inginkan berapa? Ya, derajat bebasnya ada 3. P, Q, dan N Q min 1. Oke. Nah, kelemahannya yang multivariat itu nggak ada uji parsial satu-satu. Nggak bisa. Ya, uji parsial satu-satu yang multivariat. Tapi multivariat ini juga bisa menggunakan uji subset. Ya, makanya tadi saya sampaikan transisi di di regresi multiple ya, yang kalian mungkin di analisis data gak pernah belajar uji subset, sekarang kok di multiple ada uji subset, karena ada, bisa ya. Nah, ini bridging untuk yang multivariatnya. Multivariatnya nggak bisa pakai uji T ya, tapi dia bisa pakai uji subset. Uji subsetnya sama aja dengan tadi. Kalau misalkan tadi mah ini kan di sininya adalah vektor gitu kan. Kalau yang ini matriks ya. Yang ini pun matriks ya. Oke. Nah, urusannya ya kita tinggal lihat aja mau beta yang mana yang kita uji gitu ya. Oke. Sama seperti tadi ya. Oke, karena subset. Nah, di sini uji subset ini sebenarnya kita bisa uji satu ya. Misalkan tadi beta 1, beta 0, beta 1 enggak, ini jadi vektor ya. Vektor ya benar. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Nah, misalkan kita uji subsetnya, Pak, saya mah kan katanya nggak bisa parsial. Sebenarnya bisa, satu-satu aja hilangin. Uji subsetnya adalah saya ingin tahu yang beta 1 aja ngaruh nggak gitu ya. Oke. Jadi di sini adalah kita punya beta 0, beta 1, beta 2, beta 1-nya sisain ya. Oke. Dan beta 3 ini untuk BR-nya. Oke. BD-nya kita pakai beta 1. Ya. Jadi bisa sebenarnya mah uji subset untuk menguji satu-satu. Ya, oke. Nah, jadi di sini menguji 2 juga bisa, menguji set subsetnya itu 32 bisa, 23 bisa, terserah. Ya, oke. Terserah peneliti. Ya, terserah peneliti yang lebih tahu biasanya ya. Oke, seperti itu. Terserah peneliti mau apa yang kita 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 uji ya. Oke. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi beta D-nya yang kita uji ya, beta D-nya 0 atau tidak. Kalau 0 berarti memang ya tadilah BI itu tidak ada itunya dengan inflasi gitu ya. Tidak ada andilnya. Kalau misalkan dia tidak nol berarti andil BI itu ada untuk inflasi itu gitu ya. Oke, seperti itulah. Nah, jadi di sini oke, sama seperti tadi ya. Ini adalah sum square regression untuk yang keseluruhan dikurangi dengan sum square regression untuk yang R saja. Ingat, yang R saja ini gimana ngitungnya? Berarti Anda ngitung regresi tanpa melibatkan beta 1. Ya, oke. Jadi ini beta yang ini Anda hitung regresi lagi, jadi 2 kali hitung regresinya. Ya, yang ini dihitung regresi lengkap gitu kan? Ya, yang ini hitung regresi tanpa menggunakan X1. Ya. Kalau D-nya itu adalah X1 dan X2, ada hitung regresi lagi tanpa melibatkan X1 dan X2 gitu. Ya. Jadi yang ini. Ya. Yang ini jadi tanpa melibatkan yang D. Ya, regresi tanpa melibatkan. Jadi di sini beta R dan sini adalah XR. Ya. Jadi ya R-nya itu ya adalah yang dilibatkan aja. Ya. Nah, untuk E-nya itu sama ya, untuk sum square error-nya sama dengan yang biasa yang tadi ya. Ujinya juga sama pakai uji weak lambda ya. Karena apa? Karena ada karena memungkinkan dia itu
diffuse atau tidak kolinier gitu ya. Oke. Dan yang kedua itu adalah apa? Dia itu variansinya itu harus homogen. Ya. Oke. Nah, jadi weak lambda yang tepat dan sama seperti yang tadi ini dibandingkan dengan weak lambda juga, ingat di sini derajat bebasnya menggunakan H ya, bukan menggunakan D. Apa tadi teh? P gitu ya. Sorry, key, bukan P ya, key. Karena kalau key itu kan semuanya masuk ya. Kalau X ada 5, X1, X sampai X5 masuk gitu ya. Oke. Kalau yang ini ya yang nggak masuknya 2. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalian pernah uji kecocokan kan ya? Oke, pakai R square ya. R square itu adalah sum square regression dibagi dengan sum square total gitu ya. Ini rumusnya ya. Yang ini juga sama, yang multiple juga ya. Sum square regression dengan sum square total dengan rumus seperti ini. Nanti saya upload ya ininya ya. Nah, terus kalau yang multivariat beda. Yang multivariat berdasarkan matrik varian kovarian ya. Oke. Nah, yang ini mungkin akan Anda lebih mengerti nanti yang ya benar. Kalau matrik varian kovarian yang di partisi. Nanti besok saya sekalian menjelaskan tentang korelasi karbonik itu juga partisi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contohnya kalian bisa coba ya. Nanti ya coba aja pakai R gitu ya. Oke, dan ini contoh yang lain. Ya, ini contoh yang subsetnya ya. Oke, itu aja